Wanita ini baru saja mengganti pakaiannya. Tiba-tiba pria itu membiusnya dari belakang. Pria itu kemudian menyeka semua sidik jarinya pada wanita itu. Dia mengambil tangan gadis itu untuk menggaruk pagar besi. Lalu dia meletakkan gadis itu di tempat tidur gantung di balkon. Di bawah gadis itu, dia memasang mesin ketapel. Akhirnya, dia pergi ke dermaga dan menyalakan telepon. Mesin katapelnya langsung bekerja, menembak wanita yang jatuh ke tanah. Nama pria ini adalah Tutriet. Adalah seorang novelis terkenal di mata semua orang. Tutriet adalah orang yang lembut, berprinsip dan sangat mencintai keluarganya. Tapi sesampainya di rumah, dia langsung melepas topengnya. Karena istrinya adalah Kiki. Dia tidak sempurna seperti karakter dalam novel Tutriet. Dan istrinya adalah orang malas yang sangat serius. Setiap hari, selain duduk di sofa menonton TV, Kiki tidak melakukan apa-apa. Dia juga tidak pergi menjemput anaknya. Ingin minum air dan meminta suaminya untuk mengambilkannya untuknya. Suaminya ingin sedikit mesra dengannya. Tetapi selalu berhenti di tengah karena tidak ada emosi. Sebenarnya karena Kiki terlalu malas, dia tidak mau turun untuk membeli barang. Tutriet akan menjadi gila karena istri yang malas ini. Tepat pada saat ini, seorang tamu misterius datang untuk menyewa rumah. Gadis ini menarik perhatian Tutriet. Tubuh gadis ini sangat panas, dia ingin menyewa rumah Tutriet. Dia hanya melihat sekilas dan pergi. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan sekantong belanjaan. Karena penasaran, Tutriet membukanya. Di dalamnya ada lingerie seksi. Ini membuat Tutriet sangat bersemangat. Agen real estate menelepon Tutriet untuk mengatakan bahwa gadis itu ingin menyewa rumah ini. Tapi rumah itu terlalu mahal, dia hanya membayar sewa 300.000 yuan. Sementara sewanya adalah 50.000 yuan. Tapi dia membangkitkan nafsu Tutriet. Jadi, dia memutuskan untuk menyewakan rumah itu kepada gadis itu. Tetapi ketika gadis itu membayar sewa, Tutriet hanya menerima 15.000 yuan. Jadi dia pergi ke lantai atas untuk menemukannya. Tanpa diduga, gadis itu mengenakan pakaian yang sangat seksi. Saat dia berbicara, dia mendekat dan bersandar pada Tutriet. Bahkan menggunakan kakinya untuk memprovokasi Tutriet. Seperti ini, Tutriet tidak bisa menahan lagi. Tapi Elaine Tran ingin dia tidak harus membayar sewa untuk Tutriet. Jika Tutriet setuju, dia akan menjadi milik Tutriet. Tutriet berpikir sejenak dan kemudian setuju. Lagi pula, dia bukan seseorang yang kekurangan uang. Sewa itu bukan apa-apa baginya. Malam itu, dia tinggal di sini. Sejak hari itu, Tutriet mulai sukai jogging. Dia bilang dia akan jogging tapi sebenarnya ketika dia keluar dari pintu, dia berlari ke lantai atas. Memeluk wanita lain. Suatu hari, Tutriet mengajak istrinya menjemput anak. Tanpa diduga, dia bertemu Elaine Tran di lift. Dia tersenyum licik, lalu dengan terang-terangan meremas pantat Tutriet. Untuk memudahkan hubungan dengan gadis lain. Tutriet berinisiatif memesan tiket pesawat ke Korea untuk istrinya. Dan dia menggunakan alasan untuk tinggal di rumah untuk menulis novel. Dia tinggal sendirian di Hong Kong. Setelah istrinya pergi, Tutriet buru-buru menghubungi Elaine Tran lagi. Tapi tanpa diduga, dia menjadi lebih licik. Dia bilang mereka sudah bersama untuk waktu yang lama. Setiap bulan, Tutriet harus memberinya 30.000 yuan sebagai biaya hidup. Dia tidak mengambil sewa. Sekarang dia harus memberikan biaya hidup kepada Elaine Tran lagi. Dia sangat licik. Tetapi Tutriet masih setuju, tetapi dia hanya memberi gadis itu 10.000 yuan sebulan. Mereka berdua mulai tinggal bersama. Hidup di dunia hanya dengan mereka berdua. Tapi setelah beberapa saat, Elaine Tran mengungkapkan wajah aslinya. Dia memberitahu Tutriet bahwa setiap kali mereka berhubungan seks, Suze harus memberinya 300.000 yuan. Tutriet sangat marah, dia bersumpah dia tidak akan naik ke lantai atas lagi. Lalu dia pergi jogging. Kali ini benar-benar dia pergi ke gym. 300.000 yuan setiap kali. Kamu pikir saya bodoh? Tutriet berpikir bahwa jika dia tidak peduli dengan gadis itu, semuanya akan baik-baik saja. Tak disangka, Elaine Tran malah berani membawa anak Tutriet pergi. Dia meletakkan anak itu di ayunan, lalu mendorong ayunan itu tinggi-tinggi, membuat bayi itu menangis terisak. Untungnya, Tutriet tiba tepat waktu untuk menghentikannya. Kali ini, Elaine Tran dengan berani memintanya 500.000 yuan. Tutri, tentu saja tidak setuju. Tapi dia tidak menyangka bahwa Elaine Tran telah membuat jebakan yang lebih besar menunggunya untuk melompat masuk. Sebenarnya, ketika dia dan Elaine Tran berhubungan seks,
Semuanya direkam oleh Elaine Tran. Elaine Tran mengeluarkan rekaman itu untuk mengancam Tutriet. Meminta Tutriet untuk memberinya 10 juta yuan. Jika tidak, dia akan mempublikasikan videonya di internet. Saat itu, tidak hanya istri Tutriet yang tahu. Tetapi citranya sebagai pria yang baik juga hancur. Sekarang, kelemahan Tutriet terletak di tangan wanita ini. Tutriet sangat marah, tetapi dia hanya bisa menelan amarahnya. Tapi Elaine Tran menemukan orang yang tepat. Tutriet benar-benar bodoh tapi banyak uang. Ayahnya meninggalkan banyak harta untuknya. Dan dia juga menghasilkan banyak uang dari menjual novel. 10 juta yuan baginya hanyalah angka kecil. Untuk melindungi keluarga dan reputasinya, Tutriet harus menerima permintaan wanita itu. Segera, dia menarik 10 juta dari bank. Dan mengambil uang itu untuk mengakhiri semuanya. Tapi malam itu, tanpa diduga, Elaine Tran melompat dari lantai. Segera setelah itu, polisi menghubungi Tutriet. Pada awalnya, dia tampak sangat tenang. Dan mengatakan bahwa hubungan antara dia dan Elaine Tran hanyalah hubungan antara tuan dan penyewa biasa. Tapi polisi berhasil mengekstrak rekaman video di lift. Menjelaskan bahwa dia dan Elaine Tran terkait. Mereka juga menemukan residu karat pada kuku Elaine Tran. Yang cocok dengan cat di pagarnya. Ini berarti sebelum Elaine Tran meninggal. Dia berjuang keras. Buktinya sangat jelas sehingga Tutriet tidak mengatakan apa-apa. Dia harus mengatakan yang sebenarnya. Elaine Tran baru saja datang untuk menyewa rumah, telah menjadi kekasihnya. Tapi gadis itu semakin jahat. Pertama, dia meminta Tutriet untuk menceraikan istrinya. Setelah itu, dia tidak berhenti meminta uang dari Tutriet. Dia bahkan merekam video dan mengancamnya. Meminta Tutriet memberinya 10 juta yuan. Ketika mereka berdua berjuang di balkon. Saat marah, dia secara tidak sengaja mendorong Elaine Tran menuruni tangga. Pada akhirnya, Tutriet juga mengatakan bahwa dia menyesalinya. Polisi tidak menyangka tersangka mengaku begitu mudah. Terlebih lagi, semuanya tampak terlalu sederhana. Di tim polisi ada psikolog. Dia mengamati dengan cermat proses menginterogasi Tutriet. Dari ekspresi Tutriet dan tindakan bawah sadarnya, itu menunjukkan bahwa dia sangat tidak aman di dalam hatinya. Jadi, dia berpikir bahwa Tutriet berbohong. Selanjutnya, bukti tersebut hanya dapat membuktikan bahwa Tutriet dan Elaine Tran memiliki hubungan yang teduh satu sama lain. Tetapi tidak mungkin untuk membuktikan bahwa orang yang membunuh Elaine Tran adalah Tutriet. Setelah itu, polisi juga menyelidiki kebenarannya. Malam pembunuhan, Tutriet baru saja kembali ke rumah. Apalagi setengah jam yang lalu, dia baru terbang dari Makau ke Hong Kong. Itu artinya dia punya alibi. Jadi mengapa Tutriet mengaku bersalah? Lagi pula, apa yang dia sembunyikan? Untuk mencari petunjuk, polisi pergi ke rumahnya untuk menyelidiki. Segera setelah itu, polisi menemukan buku harian. Buku harian ini milik istri Tutriet, Kiki. Melalui buku harian itu, polisi menemukan bahwa sebenarnya Kiki sudah mengetahui perselingkuhan suaminya. Terlebih lagi, dia sangat membenci Rubah yang mencuri suaminya. Mereka juga menemukan kamera pengintai di rumah. Melalui kamera, polisi menemukan bahwa sebelum itu, Kiki juga berniat memeluk anaknya dan melompat dari gedung dan bunuh diri. Sepertinya semangat Kiki tidak normal. Mereka pergi ke psikiater Kiki. Dokter memberitahu polisi bahwa Kiki normal, dia banyak-banyak berpikir, dan juga banyak berbohong. Dokter meresepkan obat untuknya. Tapi dokter tidak tahu apakah dia meminumnya atau tidak. Kemudian polisi menemukan baju tidur lagi. Ada sidik jari Elaine Tran di atasnya. Baju tidur ini milik istri Tutriet. Polisi menduga Kiki menjadi gila, lalu membunuh kekasih suaminya. Dan Tutriet merasa bersalah, jadi dia mengaku atas nama istrinya. Di saat yang begitu penting, Kiki terbang ke Kanada lagi. Tapi polisi dengan cepat menemukannya. Polisi mengambil baju tidur dan buku harian dan menunjukkannya kepada Kiki. Dan bertanya pada Kiki apakah Kiki mendorong Elaine Tran menuruni tangga. Tapi Kiki bilang dia tidak tahu apa-apa. Buku harian itu juga tidak ditulis olehnya. Dia sangat malas, dia bahkan tidak pergi untuk minum air, hanya meminta suaminya untuk mendapatkannya air, jadi dia tidak punya waktu untuk menulis di buku harian seperti itu. Karena tidak cukup bukti, polisi harus membebaskan mereka berdua. Tetapi mengirim orang untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Hari kedua, pasangan itu pergi keluar bersama. Sebelum masuk ke mobil, Kiki memberi Tutriet sebotol air. Tanpa banyak berpikir, dia meminum air. Lalu dia pingsan.
Ketika dia bangun, dia menemukan diri terikat di kursi. Pada saat ini, Kiki berjalan ke arahnya dan bertanya mengapa Tutriet menulis buku harian itu untuk memfitnahnya. Tutriet berkata jika dia tidak mengirim seseorang untuk merayunya, mereka tidak akan seperti ini. Pada saat ini, Kiki menyadari bahwa Tutriet tahu bahwa wanita itu disewa oleh Kiki. Sebelum itu, Kiki telah menghabiskan banyak uang untuk menyewa wanita itu untuk merayu suaminya. Tujuannya adalah untuk mengendalikan Tutriet, sehingga ketika mereka bercerai, dia akan mendapatkan sebagian besar properti. Dan alasan mengapa Tutriet tahu yang sebenarnya, itu karena Kiki mengungkapkan celah. Hari itu, Elaine Tran membuka 18 plus film di lantai atas. Seseorang dengan penyakit yang gangguan kontrol seperti istrinya, mengapa tidak mencurigainya? Tapi hari itu, istrinya sangat tenang. Tutriet curiga, jadi dia memasang penyadapan di rumah. Menemukan rahasia antara istrinya dan Elaine Tran. Pada hari Elaine Tran dibunuh, seperti yang dijanjikan, Tutriet membawa 10 juta sampai. Saat Elaine Tran tidak memperhatikan, Tutriet membunuhnya. Menggaruk kukunya ke pagar. Kemudian dia memasang mesin ketapel di teras dan mengatur waktu. Lalu dia dengan cepat turun ke bawah. Membuat alibi untuk dirinya sendiri. Menunggu sampai Elaine Tran melompat dari tangga. Kemudian dia berpura-pura naik ke atas dan melihat situasinya. Mengambil kesempatan untuk membersihkan tempat kejadian. Kemudian dia berakting di depan polisi. Dan dia menyalahkan semua kesalahan pada istrinya yang penyakit yang gangguan kontrol. Pada titik ini, sang istri menjadi gila. Dia mengeluarkan formulir transfer properti. Memaksa Tutriet untuk menandatanganinya. Setelah itu, Tutriet akan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa diduga, Kiki langsung mematahkan kakinya dengan palu. Menyadari bahwa Tutriet tidak lagi mampu melawan, dia meletakkannya di atas pemotong, bersiap untuk membunuhnya. Tutriet tidak bisa membayangkan bahwa istri yang tidur di sebelahnya selama 10 tahun akan sangat gila. Untungnya pada menit terakhir, polisi bergegas tepat waktu. Memotong kabel listrik, dan menyelamatkan Tutriet. Tindakan gila Kiki membuat polisi semakin curiga bahwa dialah pembunuh sebenarnya. Kiki dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Adapun Tutriet, dia ditemukan tidak bersalah dan dibebaskan. Sekarang, dia tidak punya masalah lagi. Dan bersiap untuk pindah rumah bersama putranya. Memulai hidup baru. Filmnya sudah selesai. Selamat tinggal semuanya.